Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Seharusnya tidak mengejutkan kita bahwa kutipan yang dipilih untuk perayaan Pesta Salib Suci hari ini merupakan bagian dari Injil keempat, yakni Injil Yohanes. Injil Yohanes inilah yang menyajikan misteri salib Tuhan Yesus sebagai permulaan Paskah. Ini jelas sejak awal Injil Yohanes bab 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Yohanes menjelaskan misteri firman inkarnasi dalam gerakan paradoks, pendakian namun sekaligus menurun, seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Bahkan misteri inilah yang menawarkan kunci untuk membaca dan memahami evolusi identitas dan misi penderitaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Saudara dan saudari, kita juga mungkin mengatakan bahwa ini tidak hanya ada dalam teks Yohanes. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 9 mengatakan hal yang sama. Bukankah Ia telah naik, berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia, menyampaikan kepada kita tentang misteri Allah. Yesus dapat melakukan ini sejauh Yesus sendiri telah melihat Bapa. Kita dapat mengatakan bahwa misteri firman yang turun dari surga menanggapi kerinduan para nabi. Siapa yang akan naik ke surga untuk mengungkapkan misteri ini kepada kita? Injil Yohanes penuh dengan rujukan pada misteri Yesus yang adalah dari surga. Kemuliaan Yesus justru hadir di tengah kita dalam kematiannya di kayu salib, di mana Yesus diangkat seperti ular di padang pasir. Siapapun yang memandangnya akan bertahan hidup. Saudara dan saudari, Yohanes mengingatkan kita dalam adegan kematian Yesus yang mulia. Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Seringkali dalam Injil Yohanes, Yesus berbicara tentang peninggiannya. Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Dengan perkataan ini, Yesus mau mengatakan tentang kematiannya. Misteri ini mengungkapkan kasih besar Allah bagi kita. Yesus adalah Putra Allah yang diberikan kepada kita agar siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa,
tetapi akan memiliki kehidupan kekal. Yesus ini yang telah kita tolak dan salibkan, tetapi justru Allah telah menyatakan dirinya kepada kita dengan kesetiaannya dan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Bahkan Allah telah memberikan keselamatan kepada kita. Allah tidak mengutus Yesus putranya untuk menghakimi dunia, melainkan agar dunia diselamatkan. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita. Apa arti kemuliaan Kristus dan salibnya bagi kita semua? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda